Hai guys, kita ketemu lagi di channel William Martanto, so welcome back to my channel. Kali ini hari Senin, 14 September 2020, hari pertama penerapan PSBB ketat. Yang mana sebenarnya cuman, kalau boleh dibilang jujur, ganti nama doang ya, dari PSBB transisi jadi PSBB ketat. Dimana sebenarnya kegiatan operasionalnya kayak terbatasnya kantor perkantoran doang, cuman lebih diketatkan pengawasannya. So kita doakan dan dukung, semoga berhasil supaya COVID di Indonesia berakhir, kita bisa hidup lagi seperti normal. New normal, old normal, saya nggak tahu ke depannya gimana, nggak normal. Ya, so basically kita cuma berharap bahwa kalau next time kita mau punya keinginan atau keluar rumah, kita udah nggak terlalu takut lagi. Gitu. Karena itu saya juga harapkan teman-teman yang nonton di video ini sambil belajar dari rumah, ilmu dapat, sehat juga dapat, stay safe, stay cuan ya. Oke, untuk pada video kali ini, saya belakangan ngelihat video saya lebih banyak ngomongin saham yang udah lewat. Karena itu saya coba ngomongin yang hari ini juga, di 14 September 2020. Ya, sebenarnya secara kebetulan di screener saya juga keluar pada hari Jumat pekan lalunya. Di hari Seninnya berubah versi, jadi tipe yang fast trade. Kalau yang belum tahu ya udah saya nggak akan terlalu jelasin karena ini bukan video untuk periklanan sama sekali, melainkan menjelaskan secara manual kenapa terjadi perubahan. Dan sesuai judul, ketika bandar balik badan, pesta bubar. Seperti apa kejadiannya, saya kasih lihat pada saham kode JAST pada hari ini dan pekan lalu komparasinya. Kita buka dulu gambar chartnya. Nah, ini dia saham JAST. Ya, jadi di sini di closing pada harga Rp77. Asal teman-teman tahu aja, itu auto rejection bawah 7% pada hari Senin 14 September 2020 ini. Sedangkan kalau ngelihat secara keseluruhan, walaupun sebelumnya JAST ini sempat turunnya parah ya, sampai mungkin sekarang istilah sudah disematkan saham gorengan mungkin. Nah, tapi biasanya saham yang mendatar, pergerakannya setelah penurunan itu ada indikasi naiknya. Namun itu ditentukan dari ada apa di balik candlestick-nya. Apakah memang ada akumulasi yang mungkin untuk naik atau tidak. Dan kalaupun ada, apakah akumulasinya diteruskan atau berubah menjadi distribusi seperti yang terjadi pada saham JAST pada hari ini. Dan setelah ini kita akan mulai cek yang di balik candlestick-nya itu kenapa akhirnya turun gitu. Nah, bersiap. Jadi beberapa dari kalian yang mungkin udah punya pengalaman di market akan bilang, ya ini mah gue juga udah tahu gitu ya. Tapi kalau yang masih baru, biasanya juga akan jadi tanda tanya. Kenapa bisa ada broker yang tertentu muncul secara mencolok, dan apa kira-kira indikasinya, dan kenapa dia berbalik badan gitu ya. Kenapa dari akumulasi balik jadi distribusi. Dan kalau prediksi atau rekomendasi sini nggak ada sih, cuma nanti kita akan coba buat beberapa skenario yang mungkin terjadi. In case kalian mau watchlist, it's okay. Tapi dari saya sendiri rekomendasi buy nggak pernah ada, gitu ya. Cuma beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Kita akan mulai melihat broker summary pada saham JAST di hari Jumat 11 Septembernya. Sebelumnya bagaimana? Kita akan buka dulu. Jumat 11 September 2020 dan ini adalah saham JAST. Saya bantu zoom. Dan ini tanggal 11 September 2020 sama. Di sini bagian yang sudah saya tandain, broker paling tingginya adalah broker KS melakukan pembelian 223.772 lot dengan average buy-nya di 80. Ini yang terjadi pada hari Jumat. Sellernya kecil-kecil ya, cuma 60-an ribu lot aja. Jadi kalau diartikan akumulasi, iya. Dan kebetulan KS secara mencolok membeli dalam jumlah besar, sehingga bagi yang masih awam tentang bandarmologi akan lebih mudah memahami ini. Nah, lalu pada hari ini, Senin 14 September 2020, masih pada saham JAST. Nampak ada beberapa broker seperti CC dan YP membeli cukup banyak ya. Ini memang data udah selesai perdagangannya, jadi dapat netnya sekitar 127.000 dan 101.000. Namun kalau kita lihat B-fall-nya yang di sebelah kiri, sebelah kode broker, mereka membeli cukup banyak. Dengan hal yang cukup menarik adalah ada yang buy average-nya lebih tinggi daripada sell average-nya. In other words, cut loss ya, benar juga sih. Nah, lalu kita akan cek ternyata KS berpindah tempat ya. Dari
Tadinya yang tanggal 11 itu adalah buyer terbesar, berubah jadi seller terbesar. Jadi ketika dia berbalik badan, yang tadinya mencolok sebagai pembeli, tiba-tiba mencolok lagi sebagai penjual, yang biasanya investor retail yang modal yang ngikutin gitu ya, dan itu sebenarnya bukan hal yang salah, cuman karena pada dasarnya juga ngikut big money-nya. Ketika big money-nya keluar, mereka juga akan ikutan keluar. Takut gitu kan, ketika berpikir, kalau yang mau naikin aja nggak jadi, ya gue kenapa harus gambling sendiri. Dan alhasil terjadilah penurunan. Nah, habis ini kita akan cek lebih dalam kira-kira bagaimana dan di harga berapa yang akan membuat si broker KS ini sebenarnya jualan tuh nggak rugi. Dan seperti yang kita lihat tadi, data sebelumnya udah kelihatan buy average-nya di berapa. Sedangkan saat ini sell average-nya di 85. Nah, ini dia. Ditutup 6%, 6,10%, Rp77. Auto rejection. Bagaimana ceritanya 400.000 lot itu bisa keluar dalam waktu singkat? Ya, kurang lebih paginya. Dan seperti yang kita tahu, kalau lihat dari historicalnya, saham JST pukul 9 sampai 10 paginya itu masih menguat sebelum akhirnya mulai turun dan datar gitu ya. Nah, kalau kita cek, ternyata perdagangannya waktu di harga yang tinggi itu sangat memungkinkan jika si broker KS mau jualan. Terlihat ada transaksi, volume yang cukup besar, mulai dari level harga 85 sampai dengan 90-an itu tinggi sekali ya. Jadi kelihatan sekali arus dananya. Frekuensinya juga itu udah pasti tinggi ya. Ada sekitar 936, ada 811, itu yang kedip-kedip sendiri. Lalu di 1301 di harga 87, berarti transaksinya ramai banget. Banyak yang mungkin berpikir ini udah saatnya saham JST bangkit karena sebelumnya sudah datar pergerakannya. Dan bermodalkan adanya KS yang beli banyak, mereka optimis. Secara tiba-tiba KS berubah jadi seller dan boom, pesta bubar. Nah, itu yang tadi terjadi pada JAST pun adalah yang saya jelasin ke member saya. Di screener sebelumnya adalah list yang terakumulasi, terus paginya berubah jadi list distribusi, di mana kita sebutnya fast trade, karena saham yang terdistribusi kadang lebih sering cepat naiknya. Dengan alasan yang akumulasi mau melakukan take profit, jadi otomatis retailnya harus digerakkan atau dipanggil untuk ikut beli. Naiknya biasanya lebih cepat. Nah, tapi terlepas daripada sistem screening, secara manual itu yang terjadi. Dan yang dilakukan KS sebenarnya tidak rugi. Kenapa? Buy average di 80. Kita hitung average-nya aja. Buy average 80 di hari Jumat, sell average di 85. Kurang lebih kalau kita hitung, asumsikan saja dia jual yang dia beli di harga di hari Jumat, dia sudah dapat 5 poin aja dengan lot 200.000. Ya, banyak yang bilang kalau itu seorang bandar, dan kalau bandar mau profit taking di saham tuh maunya gede katanya. Ya bener, tapi gede itu definisinya apa? Gede persentasenya atau gede nominalnya? Kalau cuma gede nominalnya itu juga udah gede, gitu kan? Tapi kalau gede persentasenya, apakah semua seperti itu? Belum tentu. Ya, jadi ketika dia merasa udah cukup, jual, selesai. Nah, yang lebih lanjut nih biasa jadi pertanyaan orang adalah, JAST ini ke depannya bagaimana setelah menurun auto rejection? Nah, tadi di video klip yang saya kasih lihat, walaupun JAST turun dengan kondisi auto rejection bawah, sebenarnya masih ada sisa di bid. Sebenarnya itu agak menarik buat saya, terlihat masih ada yang mau beli. Tapi apakah itu fake atau enggak, besoknya akan terjawab pada hari Selasanya nantinya. Dan saya kira di video ini saya nggak akan buat update sih. Cuman kasih contoh aja ketika kita cuma ngikutin big money atau big fund aja, siapa yang beli secara mencolok, maka kita benar-benar harus disiplin. Karena terbukti, ketika kemarin Jumat itu si KS kelihatan beli, orang ikut, begitu dia balik badan jual, bubar semua, ikutan lepas, sampai auto rejection. Nah, kalau kondisi seperti itu ya, pilihannya cuma disiplin. Ingat, kalau kita cuma follow aja, ya kita follow sampai habis. Itulah yang saya pernah bahas di video saya, dimana kalau kita beli saham, dasar belinya apa, selesaikan juga dengan alasan yang sama. Misalnya secara teknikal karena golden cross, jual karena dead cross. Fundamental beli ketika under value, jual ketika over value. Ngikutin bandarmologi, beli ketika ada yang akumulasi, jual ketika ada yang distribusi. Kalau enggak, hasilnya bisa seperti JAST. Dan JAST bukan satu-satunya saham seperti ini. Saham-saham lain juga pernah terjadi, dan mungkin di depannya ada lagi contoh yang mirip, yang mana kalau teman-teman punya saham yang
lagi dipegang, kalau ada yang kejadian yang sama, sudah kurang lebih tahu harus seperti apa. Jadi sebenarnya intinya adalah kedisiplinan menentukan keberhasilan. Bukan tentang metode, bukan tentang siapa yang ngajar, bukunya, seminarnya seperti apa, tapi pada akhirnya kita harus bisa terapin tuh dan harus bisa disiplin. Ketika kita bisa disiplin, profit ada di tangan. Nah, itu kiranya ingin saya sampaikan dan juga edukasinya. Semoga bisa menjadi contoh dan pertimbangan kalau teman-teman next time punya saham yang ciri-cirinya mirip. Udah tahu kira-kira harus bagaimana. Better cuan dikit daripada loss dikit tapi rajin. Ingat itu ya. Oke, itu aja video singkat ini. Sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.